teman-teman, jadi malam hari ini kita jumpa lagi dengan Mas Riko Hutama. Saya sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari teman-teman Mas Riko ya. Tapi sebelum saya masuk ke pertanyaannya teman-teman mungkin. Nanti kan tanggal 18-19 ya, Mas ya? Oh, 19-20 ya? 19-20 Juli itu ada kelas online letting in kan? Orang yang seperti apa sih Mas Riko yang sudah tidak perlu dan tidak membutuhkan lagi ikut kelas letting in online itu, kira-kira gitu? Yang sudah sadar. Orang yang sudah sadar. Dan yang lagi nggak punya uang. Ya gimana mau ikut? Kan gitu kan? Oh iya. Iya kan? Kalau nggak punya uang nggak usah utang. Udah nggak usah ikut. Disadari aja langsung. Pengen ikut, tapi nggak punya uang, nggak usah ngutang, nggak usah terlalu effort. Karena itu pasti bisa ikut sendiri. Disadari saja dulu. Keinginannya untuk ikut itu. Yes. Itu lebih efektif sih daripada kalian ngutang sih. Karena ketika kalian pingin ikut, kalian merasa kurang kan? Faktanya memang nggak punya uang, kalian merasa kurang, akhirnya muncul dorongan hutang, kemudian kalian ikutin. Berarti kan sedang memperkuat identitas yang lama kan, identitas yang kurang. Biasanya tambah kurang. Dan itu berlaku untuk semua kelas? Yes. Tidak hanya kelas letting in saja gitu? Iya. Oke, justru malah semakin kurang ya Mas Riko ya? Kok bisa gitu ya? Gitu. Ya ibaratnya kayak gini misal kata kita ada trauma pernah diselingkuhin misal. Kemudian ada rasa yang nggak enak kan. Kemudian ketika itu terus-menerus kita lari, akhirnya kan itu jadi pendaman. Nah ketika kita terus lari, akhirnya kan muncul suatu pola tindakan kan. Dimana motifnya adalah dari rasa takut dikhianati. Mungkin kita akhirnya takut buat mendekati seseorang, nolak lamaran orang dan lain-lain. Kayak justru terlegitimasi gitu kira-kira ya. Semakin kuat. Semakin kuat. Makanya ketika kita punya hutang ya udah jangan berusaha dibayar. Karena ketika kita punya hutang biasanya ya kita kalau nggak punya uang sama sekali ya pasti kita akan berusaha gali lubang tutup lubang. Malah identitasnya semakin kuat. Nah kalau kasus, iya lanjut Mas, gimana? Makanya perlu disadari terlebih dahulu sampai netral, nanti akan muncul tindakan yang terinspirasi. Parameter bahwa kita ini udah netral, apa yang bisa kita rasakan Mas? Plong. Itu ya Mas ya? Oh gitu ya. Pada saat plong, inspirasi justru muncul gitu. Dorongan dari dalam lah intinya. Betul. Tiba-tiba ada kayaknya ini gitu ya. Kayak gitu. Nah, cocok. Ya cocok. Cara mempercepat untuk mendapatkan kondisi plong tadi ada nggak Mas? Disadari yang ingin mempercepat. Disadari yang ingin mempercepat. Ketika kita menyadari siapa yang ingin mempercepat, di detik itu juga kita plong. Selesai. Oke. Nah, mungkin nih, Mas. Tadi sesuai dengan pertanyaan saya sebenarnya kan sekaligus kemudian menjawab apa sih Mas Riko yang akan saya dapatkan nanti kalau kemudian hadir di kelas, termasuk teman-teman yang mau daftar itu kan pertama harus masuk grup untuk mirroring dulu kan. Nah, mulai dari mirroring sampai kemudian 2 hari kelas online itu apa aja yang akan dipelajari sama sahabat-sahabat semua? Menurutku ya, yang paling penting itu adalah kalau kalian tidak pernah mengalami satori, kalian harus mengalami setidaknya sekali saat workshop. Itu penting. Jadi ketika kalian mengalami satori, kemudian mungkin besok mengalami satori, hingga 3 kali, lama-lama kalian akan bisa paham. Oh ternyata aku yang ini, bukan yang itu. Oh ternyata aku yang ini, bukan Riko. Ketika kalian benar-benar sadar dan kalian keluar dari identifikasi kalian dengan identitas, selama ini kan kita mengira aku adalah pikiran, tubuh, emosi ya. Ketika kita sadar, akhirnya kita mulai bisa merubah alur ceritanya. Sama ketika kayak misal Mas Hendra lagi nonton TV. Mas Hendra larut ke cerita TV-nya.
Sama nggak bisa ngubah Iya, cerita TV. iya. Kecuali sama sadar, oh ternyata aku bukan karakter di dalam TV-nya. Sama keluar dari TV-nya, ya kan? Oh Iya, aku iya, yang iya. nonton, Iya, kemudian iya, udah iya. ketinggalan di channel. Iya, iya. Nah itu, makanya kesadaran itu adalah awal mula kalian benar-benar hidup. Sebelum itu ya kalian hanyalah zombie. Oke, 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 Sama. oke. Jadi ketika kalian malamnya tidur, waktu siang ya sama. Kalian tidur tapi dengan mata terbuka. Mm-mm. Nah, selain kemudian rasa apa ya? Kan biasanya kalau kita belum plong itu kan kita masih menolak nih terhadap kondisi yang ada gitu. Sementara dengan misalnya kalau dengan bahasa lain itu kan ada tanda-tanda bahwa kamu sudah benar-benar pulang gitu. Pulang quote and quote ya maksudnya tadi ya kembali ke kita yang asli itu tadi gitu. Itu selain kemudian kita menolak terhadap kondisi yang ada, itu termasuk ini nggak Mas? Sudah nggak terlalu banyak ingin, model-model kayak gitu ya nggak kira-kira? Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Ada yang setelah dia sadar, oh ternyata aku yang ini. Keinginan tetap banyak, ada. Oke. Biasanya orang-orang yang tipenya yang tetap ada. Ada tipe orang yang memang desain tubuhnya, pola energinya memang yin, dan ketika dia sadar ya keinginannya makin tipis. Tapi kalau yang biasanya makin banyak. Tapi kan sponsornya udah beda. Sponsornya udah beda. Sponsornya dari keheningan. Yeah, jadi ketika kita merasa kurang, kemudian pingin kaya, itu kan beda dengan ketika kita misal gini wes, Mas Hendra pingin makan apa? Misal nasi goreng. Jaraknya kan kerasa deket kan? Yeah. Bahkan nggak ada jarak. Tapi ketika misal Mas Hendra pingin apa misal? Pingin punya pulau di Amerika. Jauh nggak jaraknya? Jauh. Nah kayak itu. Berarti kan identitasnya nggak sesuai kan? Oh iya. Nah ketika kalian sadar, akhirnya kalian tahu bahwa seluruh identitas ada di dalam diri kalian. Termasuk seluruh ceritanya. Di situ baru ada free will. Sebelum kalian sadar bahwa kalian ada kesadaran, tidak pernah ada free will. Karena kalian adalah karakter di dalam cerita. Oke, sebelum kita sadar bahwa kita adalah kesadaran. Iya. Kita nggak akan punya free will. Iya. Oke. Nah, teman-teman, oh iya, aku kemarin sempat ngobrol ya sama Mas Sony ya. Nanti coba teman-teman ya, aku obrolin sama Mas Joko dan Mas Riko terkait dengan acara di Surabaya. Nanti kita info, karena Mas Sony itu pengen banget kenalan sama Mas Riko ceritanya. Dan teman-teman banyak yang minta gitu. Pertama kali Mas Sony muncul di Ngaji Roso itu kan, nah ini kan Mas Riko versi Islami katanya. Nanti kita akan kabari teman-teman semua. Aku mulai masuk ke pertanyaan teman-teman Mas. Banyak orang hari ini itu susah tidur karena overthinking Mas Riko. Nah, takut masa depan, nyesel masa lalu gitu. Akar dari kebisingan ini menurut sudut pandang kesadaran itu gimana, Mas Riko? Biasanya faktor utamanya itu aslinya adalah kalian pegang HP sebelum tidur. Oh iya. Itu yang penting iya, aslinya. iya. Oh, itu Karena ngefek di banget HP ya. itu yang paling dominan itu adalah spektrum warna biru. Itu bikin otak kalian aktif. Jadi setidaknya 1 jam sampai 2 jam sebelum tidur, misal kalian tidur jam 10 ya jam 8 udah jangan pegang HP. Itu akan membuat kalian lebih gampang tidur. Tapi kan itu nggak berlaku kan buat Mas Riko. Artinya mau 5 menit sebelum tidur pegang. Iya kan? Kecuali kalau pikiran kalian hening aja nggak ada masalah. Kalau 5 menit sebelumnya masih HP-an nggak ada masalah. Paling nggak itu membantu lah ya. Membantu. Tindakan itu preventif lah ya. Sangat membantu. Jadi itu akan sangat membantu. Jadi Sinta dulu gitu, susah tidur waktu tahun berapa? 2019. Jadi dia nggak megang HP 1 jam sebelum dia mau tidur. Dan itu sangat-sangat membantu. Tidurnya jadi nyenyak. Lebih deep gitu ya. Lebih deep. Penting itu. Jadi usahakan sebelum tidur, kalau memang pikiran kalian ruame, kalian lagi stres, jangan pegang HP 1 hingga 2 jam sebelum tidur. Oke, kalau misalnya nih udah nggak pegang handphone, tapi karena memang banyak pressure misalnya ya, banyak tekanan gitu kan, itu pun juga masih sama nih. Itu tuh ada solusi lain nggak kira-kira yang gampang dipraktikkan teman-teman? Disadari pikirannya. Oke. Kan yang bermasalah pikirannya kan. Kita tidak pernah punya masalah. Jadi misalnya
apa tuh namanya, kayak orang nyebrang yang gugup itu kan, orang yang nyebrangnya CCTV nggak pernah ikut Ah, gugup gitu ya. mm, Oke. Jadi kita jadi CCTV-nya aja gitu. betul. Jadi Oke. CCTV-nya Mhm. disaksikan. Oke, selanjutnya ada orang yang terlihat sukses katanya. Mm, Karirnya oke, karirnya mentereng gitu ya. Keluarganya juga harmonis. mm, Tapi Mas Riko, ini banyak banget dialami teman-teman memang. Dia merasa kosong dan nggak ngerti gitu. Kenapa kok bisa begitu gitu. Apa sebenarnya yang terjadi di dalam dirinya gitu. Padahal secara pencapaian materi oke gitu. Tapi merasa kayak ada yang hampa gitu. mm. Intinya adalah pikiran pasti mencari salah satu sisi seakan itu salah. Pasti dia akan mencari kekurangan. Pikiran itu sifatnya adalah selalu masalah kecil itu dianggap besar. Kalau nggak ada masalah, dia akan membuat masalah. Jadi Hmm, intinya adalah ketika kalian sudah sukses, sudah kalian nggak ada masalah, pikiran kalian akan buat masalah oke. untuk diri kalian sendiri. Jadi bagi orang lain nggak ada masalah, tapi bagi kalian itu kayak ada masalah. Hidup terlalu enak itu jadi masalah buat pikiran kalian. Jadi Mm-mm. pentingnya untuk menyadari pikiran kalian masing-masing. Makanya kan Mas Riko juga sering mengatakan, sesukses apapun kamu, sepanjang kamu nggak bisa stay di kesadaran, ya hidupmu tetap akan ya bahagia menderita, bahagia Yes. menderita begitu. Karena kita tidak pernah benar-benar sendirian. Kalaupun misal Mas Hendra sendirian di kamar, kita nggak benar-benar sendirian. Hmm. Kita ada dua, diri kita dan pikiran. Diri kita dan Nah, pikiran. terus kita terjerumus ke pikiran, kayak ngobrol sendiri. Oke, oke, oke. Akhirnya apapun yang bukan masalah jadi masalah. Hmm, 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 hmm. Nah, eh kalau misalnya nih, Mas Riko, kembali juga ke pertanyaan teman-teman yang lain nih. Kan biasanya kita ini takut ditinggal orang yang kita sayangi. Hmm, Itu bisa keluarga, bisa anak, hmm. bisa pasangan, siapapun lah ya, bisa orang tua gitu. Banyak yang bilang takut mati, tapi sebenarnya lebih takut kehilangan orang yang dicintai gitu. Hmm. Bagaimana cara menghadapi kematian sebagai bagian dari cinta, bukan kehilangan? Sik. Cara menghadapi kematian sebagai bagian dari cinta, Mm-mm. bukan kehilangan. Bukan Sik, dari yang mati kehilangan. siapa? Yang menghadapi atau Misal gini, apa tuh namanya? Yang mati ya orang yang kita sayangi itu oke, tadi maksudnya. misal istri kita mati gitu Ya, kan. Kan rasanya kan pasti sedih kan, karena ya. ada keterikatan, itu wajar. Nah, dibiarkan apa adanya. Selama ini ketika ada orang mati, kita kayak apa ya, berusaha menghibur. Nanti Hmm. kamu pasti ketemu di surga. Nanti ya udahlah didoakan aja, nanti ketemu surga. Enggak ada. Mati ya udah. Kalau kalian sedih ya udah sedih. Memang udah hilang. Hmm. Memang tubuhnya sudah tidak bisa kalian ajak ngomong. Itu fakta. Iya, iya. Ketika kalian berusaha menghibur diri kalian atau kalian dihibur tetangga, saudara, rasanya itu kayak kalian sedang lari dari perasaan kalian sendiri. Oke. Akhirnya kalian malah membohongi diri sendiri. Jadi Hmm. saran yang bisa tak berikan untuk orang-orang yang mengalami hal ini ya, kalian hadapi emosi kalian. Dibiarkan apa adanya. Jangan Dialami utuh. diotak-atik. Dialami utuh gitu. Dialami utuh. Karena semua orang pasti mati. Termasuk yang ditinggal, akhirnya juga mati. Mm-mm. Itu peristiwa apa saja berlaku gitu ya, untuk Peristiwa apa dialami saja. utuh gitu ya. Yes. Oke, Mas Riko. Nah, ini ada lagi nih, banyak orang merasa gelisah saat pensiun. Mm-mm. Kan misal kan posisi kadang-kadang kan dapat jabatan dan posisi strategis, Mm-mm. dapat gaji bulanan, proyek lancar gitu. Tapi ketika kemudian sudah mendekati pensiun itu kan muncul kecemasan gitu kan, waduh anak masih kuliah gitu dan lain sebagainya gitu kan. Nah, termasuk gelisah karena gagal karir atau apa ya? Hal seperti itu Mas Riko, apakah identitas sosial kita adalah musuh dari kesadaran murni? Gimana itu? No. Enggak. Jadi identitas itu, entah kita sebutnya palsu atau sebutnya ego, itu adalah ekspresi dari kesadaran. Hanya saja, kemungkinan identitas itu ada dalam jumlah tak terbatas. Oke? Jadi ada diri kalian yang miskin. Dalam saat bersamaan, itu ada diri kalian yang kaya.
agak kaya banget. Ada diri kalian yang nggak punya istri, ada diri kalian yang punya istri. Itu semua adalah kemungkinan di dalam rahim kesadaran. Kalau kalian sadar, setidaknya kalian sadar 8 jam aja, kalian pasti tahu semua bahwa di dalam rahim kesadaran itu ada berisi semua kemungkinan, potensi. Tinggal kalian pilih. Sama ketika aslinya kalau kita mau belajar tentang manifestasi, kemudian hubungannya identitas sama kesadaran, akhirnya kita tahu kalau identitas, pikiran, emosi, tubuh adalah ekspresi dari kesadaran, adalah kita perlu belajar dari lucid dream. Misal kita mimpi. Kalau sampean nggak sadar sampean sedang mimpi, sampean nggak bisa ngubah mimpinya. Ya kan? Tapi kalau kita sadar, kita bisa ngubah mimpinya tanpa usaha apapun, hanya niat. Misal sampean sadar nih, ketika mimpi, oh aku mimpi. Berarti sampean adalah keseluruhan mimpinya dan keseluruhan karakter. Bener. Ya kan? Kemudian sampean bisa ngubah, oh aku mau terbang, ya terbang. Dalam kaidah mimpi. Tanpa aturan struktural duniawi kan. Tapi di dunia yang 3 dimensi itu penuh ada aturan tersendiri. Oke. Perbedaannya di situ aja. Kalau misalnya seseorang udah udah bisa sadar di dalam mimpi itu, syaratnya supaya orang bisa sadar di dalam mimpi itu apa? Sadar pas mata terbuka dulu. Oke. Sadar pas dalam kehidupan nyata dulu. Yes. Senantiasa state of awareness, baru kemudian pada saat mimpi itu nanti kalian akan terbawa gitu ya. Ketika kalian bisa sadar saat mimpi, pelan-pelan mimpinya hilang. Nggak diperlukan. Jarang mimpi lagi. Jarang mimpi, kemudian nggak pernah mimpi sama sekali. Aku ini udah 4 tahun nggak mimpi. 4 tahun? Kalau dulu sebelum 4 tahun itu mimpinya tuh mimpi, sorry ya Mas ya, mimpi sekedar bunga tidur, atau kemudian kan ada Mas, mimpi itu kadang yang saya nggak tahu ya gimana cara kerja mimpi itu, terus saya nggak tahu, tapi yang jelas saya sering banget mengalami di mana mimpi itu kayak sebagai guidance gitu. Itu gimana? Jadi gini, jadi ketika kalian hadir sebagai kesadaran, waktu hanya ilusi. Jadi semua masa depan dan masa lalu terangkum jadi satu, termasuk seluruh kemungkinan yang ada di dalamnya. Jadi ada kemungkinan besar, kecil lah, ketika kalian tidur, kalian sebelum tidur mikir apa, itu biasanya yang muncul. Kalau kalian banyak pendamaan, sebelum tidur kalian mikir utang, ya mimpinya utang. Kalau nggak gitu dikejar rusa sebagai simbolik utang dan lain-lain. Jadi mungkin ada kesempatan yang kecil itu berupa penuntun, bisa jadi. Tapi kecil. Lanjut ya Mas. Ada orang yang setelah ditinggal orang tuanya itu merasa hidupnya itu kayak ikut mati gitu loh. Nah, bagaimana keheningan ini bisa menjadi ruang untuk berdamai dengan kehilangan? Kalau tadi kan menyadari emosi dan perasaannya gitu. Nah, kalau praktik masuk ke keheningan tuh gimana? Yang kehilangan kan Riko Hendra Joko kan, kesadaran tidak pernah kehilangan. Kesadaran nggak pernah kehilangan. Jadi ya nggak ada. Ya ketika kalian sadar ya udah. Iya. Ya kalau ekspresi si Riko nangis ya it's okay. Tapi ketika kalian sadar Rikonya nangis ya bisa jadi 2. Bisa yang jadi melingkupi 2. dan yang dilingkupi. Ya it's okay juga. Oke. Jadi ketika kita sadar ya nggak ada apa-apa. Jadi intinya adalah bagaimana kemudian kita senantiasa memperbanyak berada di zona kesadaran tadi. Yes. Nah makanya untuk latihan itu teman-teman biasanya yang bingung butuh kelas gitu ya. Letting in online 2 hari. Silakan nanti teman-teman yang mau daftar bisa kontak admin Ngaji Roso ya. Oke Mas, kita lanjutkan. Ini terkait dengan mungkin ibunya Mas Riko juga pernah mengalami dulu ya, tentang ketika kemudian ada saudara, sahabat, keluarga kita yang didiagnosis mengidap penyakit yang berat. Artinya berat itu lebih nyawa. Banyak matinya lah ketimbang kemudian masih bisa bertahan ya, mengancam nyawa gitu. Apa yang bisa ditanamkan dalam kesadaran kita ketika seseorang baru didiagnosa penyakit berat seperti misalnya kanker?
Hmm. Apa yang bisa membuatnya tidak takut mati, tapi tetap bisa hidup sepenuhnya gitu? Membuat Ya orang bagi itu, bagi orang itu kan oke. kadang kan mati gara-gara digerogoti ketakutan Hmm. setelah mendapatkan diagnosa dari dokternya kan. Hmm. Itu kan biasanya yang sering. Nah, itu Ini, gimana, Mas? jadi intinya adalah ini, entah itu penyakit, entah itu kondisi kehidupan yang lain, semesta itu hanya mencerminkan apa yang ada di dalam diri kalian. Kalau diri kalian penuh ketakutan, mungkin saja ekspresinya berupa penyakit, mungkin berupa bangkrut. Ya intinya cerminnya kalian. Jadi semesta hanya memberikan pesan, ini loh kamu masih nyimpen ini. Ya diselesaikan, dirasakan, disadari. Nah, kalau kemudian kita itu tidak bisa menangkap pesan dari semesta itu, konsekuensi logisnya apa? Akan terulang-ulang kan? Yes. Jadi yang menyebabkan pola itu berulang, salah satunya ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak enak itu karena kita nggak menyadari dan menemukan pelajaran dari situ. Enggak, karena kalian terus beroperasi dari posisi yang sama. Maksudnya Bukan karena gimana? kita gagal menyerap pesan, enggak. Pesannya enggak ada pesan. Oke. Pesannya hanya kalian sedang beroperasi di posisi ini, makanya cerminnya ini. Nah, kalau Hmm. kalian nggak mau cerminannya yang A, ya kalian harus posisinya B. Oh, Nah, harus mundur selangkah harus ibaratnya mundur. gitu ya. Jadi kalian harus mundur dulu. Oh, ternyata aku salah posisi. Tinggal pindah. Tapi kalau kalian nggak sadar, kalian belum bisa mundur, ya kan susah. Nah, Solusinya cuma mundur sebenarnya ya, mundur setiap sebetulnya. masalah itu ya. Oke nih, ada yang tanya nih, Mas Riko, saat seseorang berpikir untuk mengakhiri hidupnya, ini kan Hmm. banyak ya. Katanya kan Tuhan itu ngasih ujian tuh nggak pernah melebihi kapasitas orangnya gitu. Tapi Hmm. kenyataannya kan banyak orang yang bunuh diri gitu Hmm. kan. Nah, pada saat seorang berpikir untuk mengakhiri hidupnya, apakah ini karena keheningan yang ditolak terlalu lama atau gimana? Enggak, aslinya itu Tuhan nggak pernah nguji kita. Nggak pernah ya? Kita nggak sekolah. Iya, iya, iya. Kita hanya sedang, intinya kesadaran mengekspresikan dirinya menjadi berbagai macam manusia, hewan, makhluk hidup, tumbuhan, dan seluruh semesta itu untuk mengenal dirinya sendiri. Untuk mengenali Lila, dirinya sendiri. permainan. Oh, Tapi oke. kita didongengkan dari kecil ada ujian. Iya, iya, iya. Kalian diuji. Kalau kalian berbuat buruk ya nanti kalian dihukum. Kalau kalian berbuat baik, kalian akan diberi hadiah. Tapi yang benar adalah semesta itu sistemnya cermin. Apa yang terjadi yaitu cerminan diri kalian. Apa yang kalian pancarkan. Maksudnya yang dari dalam gitu atau Yang dari gimana? dalam. Kalau kalian menyimpan kebencian ya semesta akan mencerminkan kebencian. Oke. Kalau kalian mencerminkan cinta ya yang tercermin adalah cinta. Nah, saya kembali ke soal tadi tuh. Berarti kalau versinya Mas Riko sekarang, tujuan orang hidup itu sebenarnya bukan untuk ibadah ya, tapi untuk mengenal dirinya sendiri ya. Lila, bermain. Bermain, Main-main. main-main. Yes. Bermain peran. Nah, tadi maksudnya yang mengenali diri sendirinya kaitannya dengan bermain peran apa? Hah? Jadi ketika kalian untuk bermain peran, kalian harus mengetahui siapa diri kalian. Ya kan? Oke. Kalau kalian larut ke dalam Riko ya kalian nggak bisa main peran. Kalian hanya bisa bermain peran ketika kalian tahu siapa iya, diri iya, kalian yang iya, iya, sebenarnya. iya, 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 iya. Kemudian main peran, terserah. Oke, oke, oke. Berarti nggak perlu terlalu serius banget gitu ya? Karena ini kan hanya bermain peran gitu kan? Keseriusan itu adalah satu-satunya penyakit yang bikin hidup kalian tambah susah. Oh, jangan-jangan banyak problem karena kita terlalu serius. Jangan terlalu gitu ya, serius, itu terlalu benar. serius, ya. Jadi kalau ada masalah kalian berusaha nyelesain, nah itu Ah, tanda-tanda keseriusan. iya, cuman Padahal itu bermain cuma peran lagi aja loh sapa, ya. gitu. Ah, Udah iya, iya. dimain-main. Main-main aja ya. Cocok. Oke, Mas Joko biasanya kelas online-nya tuh berapa jam sih Mas biasanya? 4 jam ya? Jadi teman-teman, sekali lagi tanggal 11.20, 2 hari Zoom bersama Mas Riko ya. Per harinya 4 jam. Banyak sesi praktek ya Mas ya? Ya, praktek sama Online juga bisa praktek ya? bisa. Oke. Iya deh, teman-teman kayaknya memang harus yang ada uang ya, yang nggak ada uang nggak boleh, jangan ikut. Tadi udah dikasih pesan di awal sama Mas Riko. Ini pertanyaan terakhir dari teman-teman yang terakhir nih, sebelum nanti masuk ke pertanyaan saya.
Merasa hidup tapi mati di dalam, piye iki maksudnya? Banyak yang hidup secara fisik tapi mati secara batin, Mas Riko. Bekerja tanpa jiwa, berdoa tanpa rasa. Apa langkah awal untuk membangkitkan hidup yang sesungguhnya? Itu biasanya yang tanya cowok sih, Iya, ya terus? kan? Heeh. Karena kemungkinan besar itu karena pria dididik untuk tegar itu dari dini. Oh. Bayangin, sampai dituntut tegar lah. Ya kan, sampean harus terus melawan emosi sampean kan. Iya, iya, iya. Kemudian iya. lama-lama itu kayak terasa datar, kayak nggak ada apa-apa. Oke, Mas. Kerasa mati tapi banyak campur aduk yang udah kita nggak mampu merasakan. Karena saking tidak pekanya. Akhirnya muncullah kesan hidup segan mati tak mau. Ya harus belajar jadi peka lagi, harus mulai belajar merasakan dinamika perasaannya lagi. Baik, saya rasa itu pertanyaan dari teman-teman udah saya tanyakan dulu. Kita break sejenak, Mas Riko. Terima kasih. Sama.